Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Deborah Tanya dapat menyapa Anda dalam ruang publik KBR yang pagi hari ini dipersembahkan oleh YKIS. Dan kita akan berbincang tentang tema Hari Anak Nasional, Cegah Penularan HIV ke Anak sekarang juga. Saudara, hingga saat ini HIV atau Human Immunodeficiency Virus masih jadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Kasus HIV ini kita tahu terjadi peningkatan di tahun 2023. Menurut data dari Kementerian Kesehatan sendiri menyebutkan penularan kasus ini didominasi oleh kelompok ibu rumah tangga yang angkanya mencapai 35% kasus HIV baru. Nah, ini bertambah sebesar 5.100 kasus ya setiap tahunnya. Tentu angka ini lebih tinggi dibandingkan kasus HIV pada kelompok lainnya seperti pada suami pekerja seks dan juga kelompok MSM atau men sex with men. Kalau kita sebutnya homoseksual gitu ya. Juru bicara dari Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril menyebutkan bahwa penyebab tingginya penularan HIV pada ibu-ibu rumah tangga ini karena pengetahuan akan pencegahan dan dampak penyakit yang rendah nih di antara kalangan ibu-ibu rumah tangga serta memiliki pasangan yang memiliki perilaku seks beresiko. Tentu ini memiliki dampak. Sebanyak 45% bayi yang lahir dari ibu positif HIV akan lahir dengan HIV dan sepanjang hidupnya akan menyandang status sebagai HIV positif. Menurut data lagi dari Kementerian Kesehatan juga menyebutkan kasus HIV ini di anak usia 1-14 tahun mencapai lebih dari 14.000 kasus. Tentunya angka ini setiap tahunnya bertambah sekitar 700 sampai 1.000 anak dengan HIV. Ini bukan angka yang sedikit ya, saudara. Dan saat ini pemerintah juga terus melakukan upaya untuk melakukan screening untuk setiap individu, mencapai eliminasi termasuk pemutusan mata rantai penularan dari HIV ini secara vertikal dari ibu ke bayi. Dengan upaya ini diharapkan angka dan juga data anak yang terinfeksi HIV sejak dilahirkan dapat ditekan atau diminimalisir ya. Angka kesakitan dan kematian juga dapat ditekan dan yang terpenting adalah menekan beban negara dalam penanggulangan masalah kesehatan masyarakat ini. Dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2023 yang baru beberapa hari kita rayakan ya, kita akan berbincang tentang apa sih itu HIV, seperti apa penyebarannya khususnya bagi anak-anak, dan seperti apa pencegahannya. Saudara, kita akan perbincangkan lebih dalam terkait hal ini dalam ruang publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami di Jakarta, bisa lewat 104,2 MS3 FM atau melalui live streaming di website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Kami juga mengundang Anda yang ingin berinteraksi melalui nomor telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau di WhatsApp 0812 118 8181. Dan kami juga membuka live chat di YouTube Berita KBR. Anda dapat meninggalkan pertanyaan atau komentar di sana. Serta melalui Instagram kami @kbr.id, silakan mention dan sertakan tagar Ruang Publik KBR. Pagi hari ini sudah bergabung dengan Deborah di studio KBR Jakarta Ibu Hartini selaku ODIF dan pengurus Ikatan Perempuan Positif Indonesia atau IPI, serta melalui Zoom Bapak Hussein Hafsy SKM MHKOM. Beliau adalah Sekretaris Badan Pengurus YKIS. Selamat pagi Pak Hussein dan juga Bu Hartini, apa kabar? Selamat pagi Deborah, kabarnya sangat baik. Luar biasa Luar ya, biasa. selalu. Dan gimana nih kabarnya Pak Hussein yang terhubung dengan kami via Zoom? Sehat, terima kasih Mbak Deborah. Senang Baik, bisa gabung di acara ini. terima kasih. Deborah juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya pagi hari ini ya.
ngobrol tentang Hari Anak Nasional Cegah Penularan HIV ke Anak sekarang juga. Itu adalah tema kita pagi hari ini. Dan mungkin pertama kita ke Pak Husin terlebih dahulu nih Pak. Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan ke pendengar tentang apa itu yang disebut dengan HIV, Pak Husin. Ya, terima kasih Mbak Deborah. Eh, HIV itu nama virus ya sebenarnya ya, Human Immunodeficiency Virus, ya sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi ini manusia ini semua punya kekebalan tubuh begitu ya, sehingga tubuhnya jadi sehat begitu. Beberapa penyakit-penyakit itu terhindar dengan adanya kekebalan tubuh. HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh itu. Sehingga karena kekebalan tubuh orang itu menjadi rusak dan turun, sehingga penyakit-penyakit bisa masuk begitu ke dalam tubuh orang itu, sehingga berbagai macam penyakit masuk sehingga kondisinya semakin melemah dan pada akhirnya itu bisa sampai ke stadium yang lebih lanjut ya, yang disebut stadium AIDS begitu. Jadi AIDS itu apa namanya sudah menjadi kumpulan gejala penyakit ya. Ketika penyakit-penyakit itu sudah banyak masuk karena HIV telah menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang tersebut. Begitu Mbak Deborah. Baik, ternyata kalau misalnya orang awam itu menyebutkan HIV itu sama dengan AIDS gitu ya. Belum tahu apa sih sebenarnya perbedaan mendasar antara HIV Ya, dan AIDS ini ya, Pak. Tapi ya tadi betul. Pak Husen sudah menjelaskan bahwa AIDS itu udah akumulasi ya dari Ya, virus-virusnya yang ada di HIV ini. Seperti itu ya, Pak. betul. Betul, betul. Jadi sebenarnya jadi tidak bisa disebut penyakit gitu ya AIDS itu, tapi dia sebuah kumpulan gejala penyakit ya Mm-mm. sudah dalam fase akhir dari seseorang yang telah terinfeksi HIV beberapa tahun sebelumnya. Begitu, Mbak Deborah. Jadi sesuatu yang beda ya antara virus dengan kumpulan gejala penyakitnya begitu. Orang yang HIV ya Mm-mm. kondisi fisiknya itu sehat, produktif ya, sama seperti orang-orang yang tidak ada virusnya secara fisik begitu. Dia Mm-mm. tetap produktif dalam waktu yang lama, mempertahankan kondisi fisiknya begitu karena rutin minum obat ya biasanya baru sampai kalau sampai waktu yang sudah lama begitu mungkin akan masuk stadium AIDS begitu. Oke. Nah, kalau misalnya untuk berbicara penyakit itu kan pasti ada yang menular, ada yang tidak ya, Pak. Kalau HIV ini kan kita bisa sebut dia salah satu penyakit yang bisa ditularkan. Seperti apa sih, Pak, untuk proses penularannya HIV ini? Penularannya itu sebenarnya sangat spesifik ya. Bisa dibilang sulit sebenarnya. Jadi tidak mudah itu HIV menular. Jadi nggak usah panik begitu. Jadi dia sangat spesifik. Jadi ada kontak darah ya, kontak darah antara orang yang sudah HIV dengan orang lain gitu. Ada terluka, ada darah dengan darahnya itu apa namanya berpindah menyatu begitu. Itu baru tertular. Dan ini tentu melalui jalur penularan ya. Jalur penularannya itu macam-macam. Bisa melalui karena hubungan seksual begitu ya. Ketika melalui hubungan seksual itu ada perlukaan ketika berhubungan seksual begitu. Nah, itu bisa menjadi media penularan. Kemudian bisa saja mungkin melalui jarum suntik yang tidak steril karena berpindah-pindah dari satu orang ke orang lain sehingga terjadi perpindahan begitu. Dan terakhir mungkin yang relevan ya dengan yang kita bicarakan saat ini itu transmisi vertikal begitu. Penularan dari ibu yang HIV positif kepada bayi yang dikandungnya. Oke, jadi ada tiga ya untuk penularan dari HIV ini sendiri bisa melalui hubungan seksual, jarum suntik dan juga transmisi vertikal antara ibu yang terkena HIV kepada anaknya. Betul, Baik, betul. mungkin Betul. baik. Di sini juga kan kita sudah ada Ibu Hartini nih ya di studio KBR. Mungkin kita mau berkenalan juga dengan Ibu. Ya, Kan Ibu Hartini ini sebagai pengurus Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Kita ingin tahu nih Bu, IPI itu sebenarnya apa Bu? Oke, saya di IPI bekerja ya sebagai Kepala Program Divisi PPIA atau Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak. IPI sendiri adalah Ikatan Perempuan Positif Indonesia, sebuah organisasi perempuan yang beranggotakan 90% perempuan yang hidup dengan HIV
dan 10% yang terdampak HIV. Artinya pasangannya HIV positif. Jadi wilayah kerja IPI sudah ada di 28 provinsi. Kami beranggota, ya sebenarnya sih bukan MLM ya, bukan semakin banyak anggotanya kita menjadi semakin bagus. Justru doa kami semua yang ada di IPI, tidak ada lagi perempuan-perempuan yang tanpa informasi, buta informasi akan tertular HIV. Jadi IPI adalah organisasi perempuan yang anggotanya perempuan yang hidup dengan HIV. Ya. Baik itu mungkin yang saya bisa HIV. Kalau misalnya ini ya, mungkin sebagian orang akan berpikir saya adalah hanya yang 10%, atau saya itu adalah perempuan yang mempunyai pasangan yang HIV positif. Tapi saya adalah 90%. Saya perempuan yang hidup dengan HIV, sudah hidup selama 15 tahun berdampingan dengan virusnya gitu ya. Jadi saya sekitar 15 tahun ya Bu Hartini ya. Saya baru tahu status HIV saya 2008. Oke, baik. Nah, mungkin di tahun 2008 itu ada gejala-gejala khusus nggak sih Bu yang Ibu rasakan? Nah, karena tadi Pak Husein sudah menjelaskan tentang apa sih sebenarnya bedanya HIV dan AIDS. Jadi yang disampaikan Pak Husein betul sekali ya. Jadi HIV itu tidak akan terlihat, tapi kalau saya waktu itu terlihatnya karena saya sudah di fase AIDS. Di 2007 akhir itu berat badan saya hanya 36 kilo. Dengan kandidiasis oral sampai ke tenggorokan, SGOT, SGPT tinggi, anemia berat, diare yang nggak kunjung sembuh sudah lebih dari 3 bulan, batuk pilek juga nggak sembuh-sembuh gitu. Dan saat itu saya itu ada kayak korengan gitu Deborah, dari muka sampai ke kaki gitu ya, dan diobatin apapun tidak pernah sembuh. Tidak pernah sembuh. Nah, dulu itu tes HIV tidak seperti ini ya, tidak seperti yang sekarang gitu ya. Lebih canggih ada ya di puskesmas, ya. bukan lebih canggih, dimanapun bisa kita akses, di puskesmas manapun gitu. Dan hasilnya cepat, hanya 1 hari gitu, 1 jam bahkan. Kalau dulu itu 2 minggu. Nunggu selama itu ya. Hasilnya 2 minggu, tapi saya sudah dikasih obat kotri waktu itu. Dan saya cuma berpikir oke, saya HIV dan saya mati. Hanya itu sih saat itu, karena saya juga antara iya dan tidak, bingung gitu ya. Karena sebelumnya memang tahu tentang HIV itu 2 minggu sebelum putra ketiga saya meninggal. Karena ketidaktahuan saya, ternyata mungkin entah dari tahun berapa saya sudah terinfeksi. Karena tidak tahu, ya saya melahirkan secara normal, saya memberikan ASI di mix feeding dengan susu formula gitu. Karena saya tidak pernah tahu kalau ada virus HIV di badan saya saat itu. Jadi saya di fase AIDS waktu 2008. Nah, dengan sudah diketahui statusnya, akhirnya mendapatkan obat yang harus saya minum seumur hidup, yaitu antiretroviral. Waktu itu saya ingat banget, pertama kali saya minum obat itu 15 Februari tahun 2008. Dan itu rasanya seperti ya sudah, oke, saya HIV dan saya akan mati. Mungkin orang tua saya akan lebih menerima saya mati karena sakit gitu ya. Saya masih mikirnya adalah HIV sakit gitu ya. Saya akan mati karena sakit, bukan saya mati karena dipukuli. Karena saat itu saya punya pasangan yang melakukan kekerasan. Saya adalah korban KDRT saat itu. Jadi benar-benar nggak menangis ya Deborah. Jadi nggak menangisnya bukan berarti nggak sedih, karena saya nggak pernah tahu HIV itu apa sih sebenarnya gitu. Kenapa saya ibu rumah tangga bisa kena HIV? Setahu saya orang yang kena HIV itu orang-orang yang melakukan hubungan berisiko kan ya. Misalnya seperti pengguna nafsa suntik, terus pekerja seks gitu ya. Saya tidak melakukan itu gitu. Saya ibu rumah tangga yang memang ditularkan di ranjang pribadi yang sah menurut hukum dan agama gitu. Jadi saya sekali lagi bukannya nggak sedih, tapi nggak paham saat itu sebenarnya HIV-nya apa. Taunya HIV mati dah, selesai. Oke, baik, ini karena kurangnya edukasi juga ya Bu ya. Nah, tapi terima kasih loh Bu sudah menceritakan kepada kami. Bu Hartini ini membuktikan bahwa edukasi yang tepat terkait HIV AIDS itu penting ya. Nah, salah satunya adalah talk show di pagi hari ini, karena Ibu Hartini juga merupakan salah satu ODIF ya Bu ya. Baik Ibu Hartini dan Pak Husein, kita akan kembali perbincangkan lagi tentang HIV, khususnya penularan kepada anak ini di ruang publik KBR. Tapi sebelumnya kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di ruang publik KBR.